Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini masih melanjutkan pembahasan dalam judul Yaqazah, yang artinya kesadaran. Orang yang sadar itu berarti tiga. Kalau tidak ada tiga hal ini, tidak dinamakan seseorang sadar. Sadar yang pertama adalah sadar nikmat-nikmat Allah. Sadar yang kedua adalah sadar dosa-dosa diri. Sadar yang ketiga adalah sadar masa lalu yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Kelebihan maksudnya hal-hal yang berlebih-lebihan dan hal yang kurang-kurang. Pekan lalu kita sudah memasuki pembahasan kesadaran yang pertama, yaitu menyadari nikmat. Tidak dinamakan seseorang sadar nikmat tanpa empat hal. Yang pertama, orang yang sadar nikmat itu betul-betul sadar bahwa nikmat sangat banyak dan sama sekali nggak bisa dihitung-hitung. Allah berikan satu nikmat mata, entah berapa miliar nikmat yang kita peroleh hanya dengan nikmat satu mata. Sadar nikmat yang kedua, bahwa Anda sadar satu pun dari nikmat Allah tidak ada yang bisa Anda deskripsikan, gak ada yang bisa Anda gambarkan sama sekali. Contohnya sesuap nasi di tangan Anda, mungkin deskripsi Anda, gambaran Anda ini sesuap nasi. Tapi apakah nikmat sesuap nasi sesederhana itu? Anda tahu siapa petani yang menanam padinya? Berapa orang petaninya? Berapa lama mereka bekerja? Lantas siapa yang bekerja di pabrik pupuk untuk pupuknya? Siapa yang menggiling padinya? Siapa yang kemudian membawanya ke kota hingga akhirnya sampai ke tempat Anda? Jadi menggambarkan, mendeskripsikan satu nikmat Allah saja kita nggak mampu. Ini nomor dua. Sadar nikmat yang ketiga, bahwa semua nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita murni karena Allah baik, bukan karena kita baik. Jadi jangan berpikir anak-anak saya saleh karena saya memang tahajud terus-menerus. Artinya nikmat Anda yang saleh adalah nikmat. Tapi Anda melihat nikmat tersebut karena Anda baik. Salah. Ini dinamakan dengan ujub. Coba Anda sadari jamaah sekalian, di dalam diri Anda ada kebaikan, tapi berdampingan dengan kebaikan Anda ada kejahatan. Dan mungkin ruang-ruang kejahatan Anda jauh lebih luas daripada ruang-ruang kebaikan Anda. Kalau Anda sadar dan mengaku bahwa Anda punya kejahatan, Anda punya kebaikan, lantas dengan alasan apa Anda berkesimpulan bahwa nikmat-nikmat Allah karena kebaikanku? Padahal di samping kebaikan Anda ada kejahatan yang boleh jadi lebih besar. Baik. Sadar nikmat yang keempat, sadar bahwa seluruh nikmat-nikmat ini terabaikan. Rata-rata nikmat Allah kita cuekin. Nikmat yang kita hargai cuma satu macam, yaitu nikmat yang hubungannya dengan keserakahan.
Ada uang 5 juta, 10 juta, 1 miliar, itu kita hargai. Karena hubungannya dengan keserakahan kita. Hari ini diangkat jadi direktur utama, kita hargai. Karena hubungannya dengan keserakahan kita. Tapi bahwa detik ini jantung Anda sehat, apa Anda menghargainya? Bahwa detik ini ginjal Anda nggak bermasalah, apakah Anda menghargainya? Coba lihat jahatnya kita jamaah sekalian. Apresiasi kita terhadap nikmat hanya karena nikmat yang ada hubungannya dengan serakah dan ambisi. Adapun nikmat-nikmat yang tidak bersambung dengan ambisi dan serakah kita, cenderung kita ambil sikap cuek, cenderung kita ambil sikap dingin. Tadi pagi saat Anda bangun, membuka mata dengan sehat, berjalan dengan sehat, Anda nggak gembira dengan nikmat itu, nggak ada alhamdulillah untuk nikmat itu. Saya katakan jamaah sekalian, seandainya kita sadar nikmat banyak, nikmat yang penuh harga, kita akan sepakat bahwa tidak ada waktu untuk berhenti mengucapkan alhamdulillah. Dan coba perhatikan jamaah sekalian, sangat berbeda nikmat yang Anda perjuangkan dengan nikmat yang murni dari Allah. Semua nikmat dari hasil perjuangan Anda atau dari pemberian orang lain, ini semuanya bisa diganti rugi. Anda dapatkan uang misalnya hasil perjuangan Anda dan hilang, itu bisa ganti rugi. Tapi satu nikmat Allah yang Allah cabut, apa ganti ruginya jamaah sekalian? Semisal Allah butakan mata seseorang, waliyahzubillah. Siapa yang bisa menggantikan mata itu untuk bisa melihat kembali? Allahu Akbar. Jadi nikmat Allah yang cenderung kita abaikan, cenderung kita tidak hargai. Seandainya nikmat yang langsung dari Allah itu hilang, ternyata gak ada yang bisa ganti. Lalu kita ambil langkah cuek kita. Sementara nikmat-nikmat yang kita ambil dengan perjuangan atau kita peroleh dari orang lain, ini semuanya kalaupun hilang dengan mudah untuk dapatkan ganti. Inilah 4 kesadaran terhadap nikmat. 3 kesadaran yang pertama kembali kepada Abu laka bi ni'matika alayya. 1 kesadaran nikmat yang terakhir kembali kepada wa abu bidzambi. Abu laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui nikmatmu. Aku akui bahwa enggak bisa dihitung sama sekali. Aku akui bahwa aku enggak mampu menggambarkan satu pun dari nikmat itu. Aku mengakui bahwa semua nikmat itu datang karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanku. Wa abu bidzambi, aku mengakui dosaku, bahwa setiap nikmat-nikmatmu gagal menjadi syukurku, bahwa nikmat-nikmatmu gagal menjadi rendah hati dan tawadukku. Sampai di sini kemarin. Di sini penulis langsung memasuki pembahasan yang kedua, yakni kesadaran yang kedua. Padahal kesadaran yang pertama ini masih bersambung di ujung. Sambungannya adalah kiat menyadari nikmat Allah. Itu ada di ujung. Nah, maka dalam rangkuman yang telah saya kirimkan, kiat-kiat menyadari nikmat itu saya majukan supaya satu dan tidak pengulangan. Tapi gak jadi soal jamaah sekalian, rangkuman tentu sangat bermanfaat. Kita ikuti catatan buku juga supaya muhsinin yang telah berinfak berbahagia. Halaman 230, 231, 233, 3 halaman insyaallah. Mudah-mudahan selesai. Pembahasan hari ini Anda lihat pada halaman 230, Ats-tsani mutala'atul jinayah. Kesadaran yang kedua, kesadaran terhadap dosa-dosa.
Nggak dinamakan seseorang sadar kalau dia tidak memiliki kesadaran yang kedua, yaitu sadar terhadap dosa-dosa. Imam Abu Ismail mengatakan wal wuquf 'ala al-khatari fiha. Bagaimana seseorang dinamakan sadar dosa? Yang pertama, al-wuquf 'ala al-khatari fiha. Seseorang dinamakan sadar dengan dosa ketika ia melihat dosa adalah bahaya dan kehancuran. Kalau Anda hanya melihat zina hanya sekedar larangan Allah, ini kesadaran yang sangat dangkal. Kesadaran yang dituntut adalah ketika Anda melihat dosa, maka Anda melihat kehancuran Anda. Ketika Anda melihat dosa, maka Anda lihat bahaya yang sangat luar biasa. Semisal kalau Anda melakukan satu dosa, oh mungkin keluargaku nanti akan berantakan. Ini kalau saya melakukan dosa, bisa jadi bisnisku nanti akan hancur. Anda tahu nggak jemaah sekalian betapa lemahnya iman kita terhadap yang gaib? Seandainya ganjaran atas ibadah atau ganjaran atas dosa Anda berupa materi, itu pun cash, pasti Anda menjadi orang baik. Misalnya selesai Anda sholat, assalamualaikum, wassalamualaikum, tiba-tiba 50 juta depan Anda, tidak mungkin ada orang yang gak datang sholat. Ketika ganjaran sholat itu materi dan bersifat cash. Atau sebaliknya, ketika balasan dosa itu cash, misalnya begitu Anda berdusta, langsung mata Anda sebelah buta. Nggak ada yang mendekati dosa. Tapi ujian Allah dalam dosa, ujian Allah dalam kebaikan, bahwa semua pembalasan-pembalasan ditangguhkan. Di mana ganjaran salatku? Allah berikan sedikit di dunia tapi nggak lunas. Di mana balasan dosa-dosaku? Allah berikan sedikit di dunia tapi tidak lunas. Karena ganjaran kebaikan tidak lunas, maka Anda pun merasa seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa. Semalam Anda sholat Isya, pasti Allah memberikan balasan tapi halus dan sedikit, sehingga Anda ngerasa seolah-olah Allah itu abai. Begitupun dengan dosa. Begitu Anda riba, Anda tidak melihat hukuman Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda pun tidak merasa dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua yang hidup ini akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Segala pembalasan-pembalasan hanya akan sempurna dan lunas di akhirat. Jadi Allah ditegaskan, pembalasan atas kebaikan, hukuman untuk kejahatan, ini hanya akan dilunasi di akhirat. Dusta Anda, hukumannya nanti lunas di akhirat. Salat 5 waktu Anda, ganjarannya nanti lunas di akhirat. Nah, di mana kedangkalan kita jamaah sekalian yang saya hormati, sangat lemah keimanan kita terhadap akhirat, sehingga balasan dan pelunasan akhirat sering tak jadi motivasi. Allah akan melunasi pembalasan salat kamu di akhirat. Nah ini lemah ini, sehingga motivasi salat kita pun menjadi lemah, seiring lemahnya keimanan kita terhadap akhirat. Jamaah sekalian, Anda tahu tidak akhirat? Akhirat itu pembalasan. Yang baik berbalas baik, yang buruk berbalas buruk, itulah akhirat. Nah,
Jadi seandainya pembalasan baik dan buruk disegerakan oleh Allah, apalagi dalam bentuk materi, pasti tidak lagi ada orang buruk, semuanya akan jadi orang baik. Misalnya sekali kamu berdusta, rugi dagang kamu 1 miliar. Mana ada berani berdusta? Kenapa? Karena dahsyatnya serakah manusia terhadap uang. Tapi Allah nggak menghukum Anda dengan uang. Lalu orang-orang yang lemah iman saat tidak merasakan hukuman, dia pun seolah-olah tidak merasakan ada hukuman itu. Nah baik, di sini Imam Abu Ismail rahimahullah mengatakan orang yang sadar dosa, pertama mereka tidak melihat dosa itu hanya sekedar pelanggaran. Sederhana sekali kalau dosa bagi Anda hanya pelanggaran. Tetapi orang-orang yang sadar dosa, melihat dosa berarti ini adalah kehancuran. Mereka melihat dosa ini adalah bahaya. Kalau saya berdosa mungkin bisnis saya akan hancur. Kalau saya berdosa mungkin dalam perjalanan pulang nanti saya akan tabrakan. Kalau saya berdosa nanti mungkin rumah saya akan didatangi maling. Kalau saya berdosa mungkin investasi saya akan pailit. Kalau saya berdosa mungkin anak-anak saya akan jadi durhaka. Inilah orang yang sadar. Mereka tidak melihat dosa itu sekedar pelanggaran, tapi mereka melihat dosa ini bahaya. Dosa ini kehancuran. Apa yang dikatakan Imam Abu Ismail sangat benar. Semua bahaya kehancuran, semua keadaan-keadaan buruk Anda, semuanya adalah karena dosa. Semuanya karena dosa, jemaah sekalian. La ma kasabatu 'alaiha maktasabat. Kalian akan diuntungkan dengan kebaikan kalian dan kalian akan dirugikan oleh kejahatan kalian sendiri. Kejahatan itu tidak pernah memberi untung, selalu memberikan kerugian. Anak yang bandel, istri yang setiap hari minta cerai, bisnis yang gak pernah berhasil, kesulitan yang gak pernah selesai. Dosa jemaah sekalian. Jadi dibalik semua malapetaka hidup Anda, lakukan evaluasi. Jujurkan hati ini agar kacamata Anda bening. Kalau hati tidak jujur, kacamata Anda melihat dosa itu buram. Tapi ketika Anda jujurkan hati untuk memandang dan berevaluasi, akan nampaklah dosa ini Allah. Ingat jemaah sekalian, dosa Anda dengan orang tua belum selesai sampai sekarang. Banyak dosa Anda kepada orang tua yang belum rasa-rasanya Anda taubati. Baik jemaah sekalian, ini nomor 1. Orang yang sadar dosa, mereka melihat dosa bukan sekedarlah pelanggaran, tapi mereka melihat dosa adalah sebuah bahaya. Mereka melihat dosa adalah sebuah kehancuran. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 57 sangat mencela orang-orang yang lupa dosa. Allah mencela orang-orang yang lupa dosa. Surat Al-Kahfi ayat keberapa? Ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapakah orang yang lebih zalim dari seseorang yang diperingatkan dengan ayat dan kebenaran lalu berpaling? Wa nasiya ma qaddamat yadah. Orang terzalim kedua, nasiya ma qaddamat yadah, lupa dengan dosa-dosa yang berlalu. Jadi dalam ayat 57, ya rahmukallah. Pada ayat 57 surat Al-Kahfi, 2 orang yang paling zalim kata Allah. Seseorang yang diperingatkan dengan kebenaran lalu berpaling. Manusia yang paling zalim itu. Manusia paling zalim yang kedua, wa nasiya ma qaddamat yadah.
seseorang yang lupa dengan dosa-dosa masa lalu. Jamaah sekalian, ini perjalanan sudah lama sekali. Dosa-dosa yang diingat cuma sesendok, padahal dosa yang dilupa lautan gak bertepi. Bagaimana Anda akan selamat, jamaah sekalian? Soal dosa bukan sesederhana yang kita bayangkan hanya pelanggaran, tapi soal dosa adalah soal keselamatan Anda dunia dan akhirat. Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, wahai anak Adam, dosamu adalah darah dan dagingmu. Darah dan dagingmu akan selamat dari neraka kalau kau tidak berdosa. Tapi darah dan dagingmu, darahmu akan tumpah, dagingmu akan tercabik-cabik begitu engkau berdosa. Di dunia ini Anda punya daging tercabik-cabik, ada banyak rumah sakit. Tapi kalau di neraka, tubuh Anda tercabik-cabik, darah Anda tertumpah-tumpah, mana lagi ada dokter dan rumah sakit? Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kata Imam Hasanul Basri, wahai anak Adam, dosamu adalah darah dan dagingmu. Selamatlah darah dan dagingmu dari neraka kalau kau hindari dosa. Tapi kalau kau terus bermain-main dengan dosa, darahmu akan tumpah, dagingmu akan tercabik-cabik oleh neraka. Selamatkan darah dan dagingmu dengan menghindari dosa. Coba sekalian, kalau Anda bertanya apa saja bahaya dosa, Imam Ibnu Qayyim memberikan Anda jawaban ini dalam kitab Ad-Dawah. Beliau menyebutkan lebih dari 70 bahaya yang sangat buruk di balik dosa. Tapi bahaya-bahaya itu semuanya yang paling ringan adalah bahaya-bahaya lahiriah. Disebabkan karena dosa tiba-tiba tabrakan, disebabkan dosa tiba-tiba motor hilang, disebabkan dosa tiba-tiba rumah tangga bercerai. Ini semuanya bahaya dosa yang sangat ringan. Yang paling berat jemaah sekalian apabila bahaya dosa itu adalah bahaya dalam hati Anda. Bahwa hati Anda nggak menginginkan kebaikan, nggak ingin sholat, nggak mau puasa, benci dengan baca Quran. Bahwa hati Anda tertarik dengan dosa-dosa, ingin A, ingin B, ingin C. Bahwa di dalam hati Anda terdapat rasa takut yang luar biasa. Bahwa dalam hati Anda ada gelisah yang sangat luar biasa. Bahwa hati Anda tidak diberikan Allah ketenangan sama sekali. Ini semua hukuman-hukuman Allah pada tubuh Anda, pada hati Anda. Jadi hukuman-hukuman lahiriah seberat apapun lebih ringan dibandingkan hukuman-hukuman Allah dalam hati seseorang. Hukuman berupa selalu dalam ketakutan, hukuman berupa selalu dalam kegelisahan, hukuman berupa gak ada ketenangan sama sekali, hukuman berupa selalu suudzon dengan kehidupan. Baik. Yang kedua, seseorang dinamakan sadar dosa adalah wat tashmir litadarukiha. Sini saya lihat terjemahannya keliru, bertandang menyusul, salah. Yang dimaksud tashmir adalah sungguh-sungguh. Orang yang sadar dosa itu nomor 2 adalah at-tashmir litadarukiha. Betul-betul bersungguh-sungguh untuk menyusul segala ketertinggalan. Ketertinggalan Anda sangat banyak. Dalam hafal Al-Quran Anda tertinggal. Dalam khusyuk melakukan salat Anda tertinggal. Dalam zikir pagi dan petang Anda tertinggal. Anda baru mulai 3 hari dan orang sudah mulai 30 tahun. Dalam salat tahajud Anda pun tertinggal. Anda baru mulai 5 tahun, orang sudah 50 tahun. Dalam sedekah Anda pun tertinggal. Sedekah Anda paling sekian, orang lain miliaran. Ini orang yang sadar.
Orang-orang yang bangkit dengan kesungguhan untuk mengejar segala ketertinggalan. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengejar dan menyusul segala keterlambatan. Ada ketertinggalan yang mesti Anda kejar. Ada keterlambatan yang mesti Anda susul. Kesungguhan Anda untuk dua hal ini, menyusul ketertinggalan, mengejar keterlambatan, ini dinamakan dengan kesadaran dosa. Kesadaran dosa yang kedua, saat Anda punya kesungguhan mengejar ketertinggalan. Apa ketertinggalan Anda? Lihat orang baik agar Anda tahu apa yang tertinggal. Dan jangan lihat orang baik di akhir zaman ini. Manusia akhir zaman siapapun orangnya adalah orang-orang yang terombang-ambing dengan fitnah. Kalau Anda mau melihat apa ketertinggalan Anda, lihatlah para sahabat. Atau setidaknya turun satu level, lihatlah para tabi'in. Bagaimana salat malam mereka, bagaimana baca Quran mereka, bagaimana zikir mereka. Lihat mereka agar Anda tahu saya sudah tertinggal jauh. Seringkali Anda dangkal karena standar Anda yang dangkal. Kalau standar saya akan dangkal seiring dangkalnya Anda. Tapi kalau saya ingin menjadi dalam, saya harus mencari standar-standar yang dangkal, yang dalam. Misalnya, standar saya dalam salat malam siapa? Oh, standar saya adalah Fudail bin Iyad. Itu standar yang sangat dalam itu. Dan saya nggak mungkin akan dangkal dengan standar yang dalam. Baik, standar Anda dalam baca Quran siapa? Utsman bin Affan. Itu standar yang sangat dalam. Jadi, di antara penyakit kita jamaah sekalian, selalu mencari standar amal dari orang-orang yang sesungguhnya dangkal dalam beramal, yaitu manusia akhir zaman ini. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, ambillah contoh dari yang telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu standar Anda jamaah sekalian. Saya, dia, mereka, siapapun mereka bukan standar Anda. Syekh Fulan yang dari Madinah bukan standar Anda. Standar Anda adalah standar yang sangat dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat atau tabi'in, ini standar. Maka Nabi bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik mereka yang hidup segenerasi dengan aku. Manusia terbaik yang kedua adalah tabi'in. Manusia terbaik yang ketiga adalah tabi'in. Nabi rekomendasikan mereka karena mereka yang seharusnya standar Anda. Jadi kalau Anda lihat Syekh Fulan, ini bukan standar saya nih. Standar saya Utsman bin Affan. Anda lihat Ustaz Fulan, enggak, ini bukan standar saya. Standar saya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, wat tashmir li tadarukiha. Sungguh-sungguhlah untuk menyusul segala ketertinggalan. Anda tertinggal jauh. Subhanallah jemaah sekalian. Seorang sahabat usianya dalam Islam 6 tahun. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam hari ini 6 tahun kemudian meninggal dunia. Intinya usia beliau dalam Islam hanya 6 tahun. Tapi Masya Allah jamaah sekalian, ketika beliau wafat, 70.000 malaikat turun datang melayat. Ketika jenazah beliau diletakkan di liang lahat, Madinah mengalami gempa beberapa kali. Sahabat bertanya, Rasulullah, ini gempa apa? Tidak biasa-biasanya. Kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Singgasana Allah bergetar atas kematian Sa'ad. Coba Anda renungkan, sampai singgasana Allah bergetar atas kematian laki-laki ini. 70.000 malaikat turun menghadiri prosesi layak dan salat jenazah.
Padahal Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu usianya dalam Islam hanya 6 tahun, nggak lebih, jamaah sekalian. Tapi jamaah sekalian, ketika terjadi perang Badar, beliau memperlihatkan kejujuran kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu aslinya perang Badar adalah untuk mencegah kafilah dagang. Nggak ada rencana perang. Rencana awal hanya mencegah kafilah dagang Quraisy di satu kawasan bernama Badar. Ada 2 Badar, Badar Sughra dan Badar Kubra. Dan ini Badar Kubra. Sehingga karena tidak ada rencana perang, sahabat-sahabat pun tidak bawa banyak senjata. Cuman bawa golok, nggak sempat bawa AK-47. Semua hanya membawa senjata yang sangat sederhana. Misinya cuma melakukan pencegahan saja, bukan perang. Tapi qadarullah, sampai di Badar rencana berubah menjadi rencana B. Kalian harus berperang. Nabi SAW berbicara dengan muhajirin. Wahai muhajirin, Allah merubah rencana. Kita harus berperang. Abu Bakar, orang-orang muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, ambil pilihanmu dan kami tidak akan lari. Tapi berapa orang muhajirin? Hanya sedikit. Dan Nabi tidak dapatkan jawaban dari orang Ansar. Dan mereka lah yang hadir sangat banyak. Maka Nabi bertanya kepada tokoh Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi berkata, wahai Sa'ad, janjikan saya dari awal bahwa kita hanya mencegah. Dan Allah mengubah rencana bahwa kita harus berperang. Apa pendapatmu? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu lantang. Beliau berteriak, ya Rasulullah, majulah, tidak satu pun orang Ansar yang akan mundur. Seandainya engkau terjun ke lautan, saya pastikan semua Ansar akan terjun. Kalau orang Arab dalam syair menyebutkan lautan itu puncak ketakutan, karena kebiasaan mereka adalah padang pasir. Lautan adalah ketakutan. Tapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau minta untuk terjun ke lautan, saya pastikan Ansar tidak ada yang mundur. Ya Rasulullah, ambillah apa yang kau suka. Demi Allah, apa yang kau ambil lebih aku cintai daripada apa yang masih tersisa. Beliau menyampaikan orasi panjang lebar untuk kesungguhannya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Azza wa Jalla melihat posisi yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan disinilah kemuliaan itu benar-benar berharga di langit dan di bumi. Maka saat beliau radhiyallahu anhu wafat, bergetarlah arsy Allah, turunlah 70.000 malaikat. Apa yang ingin saya jelaskan jamaah sekalian? Usia beliau dalam Islam hanya 6 tahun, tapi arsy Allah bergetar pada hari kematian. 70.000 malaikat turun melayat jenazah dan menyolatkan jenazah. Usia Anda dalam Islam berapa? Usia Anda dalam Islam 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Anda mengalahkan usia Sa'ad dalam Islam, tapi dia mengalahkan Anda dengan Islam, bukan dengan usia. Anda mengalahkan dia dengan usia Anda, benar. Usia Anda dalam Islam 70, dia cuma 6 tahun. Tapi dia mengalahkan Anda bukan dengan usianya, tapi dengan amalnya. Baik, kembali lagi yang kedua, orang-orang yang sadar dosa, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah orang-orang yang terus berlari mengejar ketertinggalan. Mereka adalah orang yang bangkit dengan kesungguhan untuk menyusul segala keterlambatan-keterlambatan. Tapi apa keterlambatan Anda? Apa ketertinggalan Anda? Cari jawabannya pada orang-orang yang direkomendasikan Nabi menjadi standar bagi Anda, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Anda nggak boleh dangkal karena standar Anda yang dangkal. Tapi harus menjadi seorang yang dalam, dan Anda butuh standar yang dalam, yaitu para sahabat, yaitu para tabi'in.
Nomor 3, seseorang dinamakan sadar dosa, kata Imam Abu Ismail rahimahullahu taala, wattakhallusu min rikkiha, melepaskan diri dari perbudakannya. Nah, ini kurang tepat juga. Yang betul adalah wattakhallus min rikkiha, melepaskan diri dari tawanan dan ikatan-ikatan dosa. Allahu Akbar. Dosa yang pernah Anda lakukan bertahun-tahun sampai hari ini masih menawan Anda. Dosa yang Anda lakukan mungkin berdarah daging. Anda rasakankah bahwa ikatan-ikatan dosa itu belum lepas? Baik. Dosa yang pernah Anda lakukan dan sampai hari ini Anda masih selalu ingat-ingat dan menostalgiakannya dengan rasa bahagia, ini ikatan dosa. Ini ikatan dosa. Maksiat yang pernah Anda lakukan beberapa tahun lalu, namun hari ini masih ada rasa ingin, ini ikatan dosa. Rasa ingin Anda terhadap dosa yang telah berlalu, rasa nikmat Anda dengan dosa yang pernah Anda laksanakan, inilah ikatan-ikatan dosa yang belum lepas. Karena jamaah sekalian, bukti bahwa dosa masa lalu Anda telah lepas, ikatan-ikatannya telah lepas, bahwa hari ini Anda melihat dosa itu dengan rasa benci. Anda melihat dosa itu dengan rasa muak. Anda melihat dosa itu dengan rasa marah. Puluhan tahun lalu saat Anda remaja, Anda pun jatuh hanyut dalam satu cinta bernama cinta monyet. Bagaimana hari ini Anda melihat situasi dosa itu? Kalau Anda masih melihatnya dengan pandangan nostalgia, Anda melihatnya sebagai satu kenangan, apalagi Anda sesekali masih menikmatinya, apalagi Anda kadang-kadang masih ingin berjumpa dengan orang-orangnya, ini semuanya ikatan-ikatan dosa yang belum lepas. Ini ikatan-ikatan dosa yang belum lepas. Kapan ikatan-ikatan dosa itu telah lepas? Apabila dosa-dosa itu hari ini menjadi kebencian. Kalau dosa-dosa masa lalu hari ini telah membuat Anda muak, sampai-sampai orang yang pernah menyeret Anda dalam dosa, Anda pun tidak mau lagi melihat wajahnya. Semua yang ada hubungannya dengan dosa masa lalu Anda menjadi marah melihatnya. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa ikatan dosa telah lepas. Sebagian ulama ditanya kapan sesungguhnya seseorang telah tegak di atas taubatan nasuh. Beliau mengatakan, apabila dosa masa lalu hari ini sangat memuakkan bagimu, sangat membuatmu marah besar, saat itulah engkau telah berdiri di atas taubatan nasuh. Jadi dosa masa lalu yang hari ini belum menjadi kebencian dan muak Anda, taubatun nasuh Anda adalah taubatan nasuh yang abal-abal. Taubat Anda taubat abal-abal. Allah Akbar. Mana dalilnya? Ini kayaknya luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Apabila orang rasyidun telah mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kapan Anda dinamakan dapat hidayah? Dua hal. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ini yang pertama. Ketika Anda melihat setiap kebaikan dengan rasa cinta. Nomor dua, Anda melihat kebaikan sebagai perhiasan. Karena kebaikan itu lahiriah dan batiniah. Anda melihat kebaikan adalah perhiasan lahiriah, dan Anda melihat kebaikan ini adalah cinta batiniah. Ini salat, itulah cinta Anda.
Dan itu pula perhiasan Anda. Anda nggak berhias dengan baju yang bagus, Anda nggak berhias dengan minyak wangi yang luar biasa. Kebaikan ini cukup jadi perhiasan. Ini nomor 2. Ini jadi Anda melihat setiap kebaikan dengan pandangan cinta, dan Anda melihat setiap kebaikan adalah perhiasan. Dua ini gak terpisah biasanya. Cinta dan hias itu gak terpisah. Saat Anda cinta, Anda akan berhias. Baik. Yang kedua, seseorang dinamakan ar-rasyidun. Seseorang dinamakan mendapatkan hidayah. Yang kedua, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ketika kufur, fasik, maksiat, ketika Anda melihatnya dengan pandangan benci. Anda lihat dusta, Anda lihat dengan pandangan benci. Anda lihat dosa masa lalu, Anda lihat dengan pandangan marah. Allah berfirman, kalau dosa-dosa telah nampak dengan pandangan marah, dan kebaikan-kebaikan telah nampak dengan pandangan cinta, Allah berfirman, ulaika humur rasyidun. Kalian telah sampai di atas hidayah. Taubat ini hidayah, salat itu hidayah, dan lain-lain. Anda benar-benar telah sampai kepada inti hidayah dengan dua hal tersebut. Saat Anda memandang dosa dengan benci, dan Anda memandang kebaikan dengan pandangan cinta, ar-rasyidun, Anda dinamakan orang-orang yang hidayah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang dijelaskan penulis pada poin yang ketiga ini sangat serius. Bahwa Anda harus lepaskan segala ikatan-ikatan dosa masa lalu. Saya ulangi sekali lagi, dosa masa lalu yang hari ini masih jadi keinginan, dosa masa lalu yang hari ini masih Anda rindukan, dosa masa lalu yang hari ini sesekali masih ternikmati dengan bentuk nostalgia, ini semuanya kangen Anda dengan dosa itu, rindu Anda dengan dosa itu. Ini menunjukkan bahwa ikatan-ikatannya belum lepas. Anda melepaskan dosanya, tapi ikatannya belum. Kapan ikatan itu lepas? Sekali lagi saya katakan, saat Anda melihat dosa itu dan muncullah marah. Saat Anda melihat dosa lalu muncullah benci. Bahkan pakaian-pakaian Anda saat berdosa, Anda pun tidak mau lagi Anda berikan kepada orang lain. Bekas-bekas dosa Anda buang jauh-jauh. Sampai-sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara sunnah, bukan wajib, di antara sesuatu yang baik di dalam taubat, lepaskan segala yang membuat Anda mengenang dosa. Kenangan-kenangan dosa, buang, bakar. Nanti pulang ke Al-Quran kan masih ada album di rumah kan? Istri Anda yang sekarang bertahun-tahun lalu boleh jadi adalah cinta monyet Anda, dan dia cinta monyet ini albumnya masih ada. Ya Allah, nanti pulang ke rumah ambil tuh album dan bakar. Gak boleh ada lagi apapun yang membuat Anda ingin, karena awalnya Anda ingat. Kalau Anda sudah ingat, nanti akan menikmati dan rindu. Jadi lepaskan semua. Sampai-sampai beliau Imam Ghazali mengatakan, pakaian yang pernah engkau gunakan dosa, sedekahkan kepada orang lain. Karena pakaian ini mengingatkan Anda. Kalau Anda sudah ingat, dikhawatirkan Anda ingin. Kalau Anda sudah ingin, dikhawatirkan Anda terjebak lagi. Jadi orang yang sadar dosa, kata penulis di sini, adalah lepaskan segala ikatan dosa. Anda telah lepaskan dosanya, iya, tapi tawanan, tapi ikatannya lepaskan. Jangan lagi Anda rasa ingin, jangan lagi Anda ingat-ingat, jangan lagi Anda rasa rindu, lepaskan. Kemudian yang ketiga, yang keempat bahkan, seseorang dinamakan sadar dosa wa talabun najati bitamhisiha. Ketika Anda mencari keselamatan dengan membersihkan dosa, bersihkan dosa itu, bersihkan dosa. Dosa itu kotoran dan Anda bersihkan. Kemudian pada halaman 232
Mulai dari halaman 231, 232 dan selanjutnya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 11 pembersih dosa. Ada 11 pembersih dosa. 4 pembersih dosa bisa Anda upayakan, karena keempat hal ini sebelum Anda menikah. Sisanya yaitu 6 ataupun 7, sisanya tidak lagi ikhtiar Anda, karena ini setelah Anda mati. 4 diantaranya dikubur, sisanya nanti setelah sampai di akhirat. Jadi 4 di dunia, 3 dikubur, anggaplah 3 dulu. Itu sudah berapa? 7. Sisanya di akhirat. Jadi ada 11 tamhis, ada 11 pembersih dosa. 4 di dunia, 3 dikubur, 4 lagi adanya di akhirat. Jemaah sekalian yang saya hormati, coba Anda lihat halaman 232. Agak halaman 231 dulu, alinea paling atas. Di surga tidak ada debu-debu dosa. Pembersih dosa ini Anda lihat, kalau di rangkuman dengan mudah. Coba lihat di buku, pembersih dosa ini kata beliau di dunia dengan 4 cara. Ini 4 deterjen ini. Kalau dengan 4 deterjen Anda nggak bersih, Anda butuh 3 deterjen dikubur. Sudah ditambah 3 deterjen dikubur nggak bersih juga, Anda butuh 4 deterjen di akhirat. Sudah 4 deterjen akhirat nggak bersih juga, berarti Anda harus dibersihkan dengan neraka. Anda harus dibersihkan dengan neraka. 11 pembersih tetap nggak membuat Anda bersih. Yang ke-12 adalah terakhir. Di surga nggak ada orang yang kotor. Di surga tidak ada orang yang kotor. Ayat 73 surat Az-Zumar dari halaman 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat untuk kalian. Tibtum di sini diartikan kebahagiaan untuk kamu, bukan kebahagiaan, tapi kalian orang-orang baik. Keselamatan untuk kalian, tibtum, kalian orang baik. Baik, iya, ucapan kalian baik, pandangan kalian baik, pendengaran kalian baik, gerak langkah kaki dan tangan kalian baik. Yang terpenting dari itu hati kalian baik. Tibtum, kalian adalah orang baik. Fadkhuluha khalidin, karena kalian orang baik, masuklah ke surga ini selama-lamanya. Anda lihat surat An-Nahl ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Apa yang dimaksud keadaan baik? Ucapannya baik, pandangannya baik, pendengarannya baik, hatinya baik. Kalian yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik, malaikat akan berkata untuk kalian dalam hari kematian. Kata malaikat, salamun alaikum salamah. Kematian ini adalah salamun alaikum, keselamatan. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan kembali 231 pembersih dosa di dunia ini ada 4. Yang pertama adalah taubat. Yang pertama adalah taubat. Ini kita lewati karena nanti kita akan bertemu dengan pembahasan yang sangat panjang, 5 hektar, yaitu pembahasan tentang taubat. Nah, kita lewatin saja. Pembersih yang kedua jemaah sekalian adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan astaghfirullah wa atubu ilaih.
Katakan astaghfirullah. Istighfar ini membersihkan dosa. Ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana." Istighfarlah kepada Allah, taubatlah kepadanya. Istighfar, taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa janji Allah? Yumatti'ukum mata'an hasana. Allah akan berikan kalian kesenangan yang baik. Kesenangan yang baik, iya. Kesenangan di mana rasa takut kalian berubah jadi rasa aman. Kesenangan di mana miskin kalian berubah menjadi cukup. Kesenangan di mana gelisah dan galau kalian menjadi ketenangan. Allah janjikan ada kesenangan. Bagaimana Anda menjemput kesenangan ini? Allah mengatakan, katakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kalau hati Anda digerogoti takut, tidak ada rasa aman, lihat masalah masa akan datang takut, melihat anak-anak, ya Allah takut. Rasa takut menunjukkan Anda nggak senang. Yang kedua, Anda hidup dalam kemiskinan yang membuat Anda susah, membuat Anda sulit. Kasihan Anda nggak senang. Yang ketiga, Anda gelisah, Anda sedih, Anda galau. Kasihan Anda nggak senang. Bagaimana Anda bisa senang, jemaah sekalian? Anda ingin mengusir takut, Anda ingin melepaskan gelisah, Anda ingin miskin ini berakhir dengan kecukupan. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfar dan taubat. Istighfar, taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita sebenarnya udah masuk waktu subuh. Boleh ditambah dikit? Saya tambah dikit lagi. Masih dalam surat Hud ayat 52 kalau nggak salah, Allah berfirman, Nabi Hud berkata, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, istighfarlah kalian dan taubatlah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa janji Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan turun hujan untuk kalian. Kalau nggak turun hujan, apa gunanya uang? Mau mandi nggak ada air, mau minum nggak ada air, mati Anda kalau nggak ada air. Uang Anda nggak ada manfaat. Apa uang Anda bisa menghasilkan air? Saya mau mandi, beli dulu aqua ke Alfamart. Berapa uang Anda untuk terus-menerus mandi pakai aqua? Ingat dari awal tadi saya katakan, nikmat yang Anda cari seperti uang bisa diganti kalau hilang. Tapi nikmat yang Allah kasih tanpa Anda cari nggak bisa diganti kalau hilang. Hujan ditahan oleh Allah. Allah tahan hujan 10 bulan Anda atau setahun Allah tahan hujan, sudah. Uang Anda udah nggak ada gunanya. Mobil mewah Anda kotor, baju Anda kotor, Anda bau, rumah Anda nggak terawat, hanya karena hujan nggak turun saja. Bukan cuma penampilan Anda yang rusak, kemungkinan Anda pun ikut mati juga. Tapi Allah mengatakan tidak, hujan akan turun tapi istighfarlah. Yang kedua kata Allah, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allahu Akbar. Kalau kalian ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah berikan kalian kekuatan. Apa keluhan Anda? Sakit. Istighfar. Apa keluhan Anda? Meradang. Istighfar. Allah berjanji, istighfarlah, aku berikan kalian kekuatan. Kedua ayat ini dalam surat Hud sudahlah cukup menjadi motivasi bagi kita. Istighfar dan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku kembalikan kesenangan kalian. Kesenangan yang melepaskan rasa takut, kesenangan yang membuat kalian lepas dari kemiskinan, kesenangan yang membuat kalian lepas dari kegelisahan. Istighfar wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih, hujan kuturunkan, astaghfirullah wa atubu ilaih, kuberikan kalian kekuatan. Tubuh lemah kalian menjadi kuat, tubuh sakit kalian menjadi sehat. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini menjadi dalil di antara obat penyakit secara syar'i, bukan secara logis. Anda banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Masalahnya Anda percaya enggak? Anda lebih percaya dokter daripada Allah, ini masalahnya. Anda dan saya enggak jauh beda. Baik jemaah sekalian, istighfar, minta ampun kepada Allah, kebiasaan orang saleh. Nabi-nabi minta ampun kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Nuh, ulul azmi, minta ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Nabi, Rasul, ulul azmi, kalimullah, minta ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah sayangi, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni pula abangku Nabi Harun. Wa adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan kami ke dalam kasih sayang-Mu. Wa anta arhamur rahimin, Engkaulah yang paling penyayang. Ini nabi-nabi ulul azmi, Khalilullah, Kalimullah. Tapi Anda lihat jemaah sekalian, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi, minta ampun kepada Allah, kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang saleh. Ya, masih ada pembahasan tentang istighfar, insyaallah kita lanjutkan pekan besok insyaallah taala. Sampai di sini kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan. Dengan berdalil bahwa di akhirat ada seorang hamba telah dizalimi semasa di dunia oleh orang lain, kemudian saat akan diqisas maka Allah menawarkan istana di surga beserta kenikmatannya, asal si hamba yang dizalimi mau memaafkannya, kemudian si hamba mau memaafkannya. Maka apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa qisas jadi tidak ada, karena pada akhirnya semua hamba yang dizalimi akan berakhir dengan damai? Qisas dunia itu ada. Itu yang Anda sampaikan ini kan riwayat Imam Hakim, bahwa Allah memanggil dua orang yang bersengketa, lalu suruh berdamai dan nggak mau. Ya Allah, sakitnya tuh di sini luar biasa, bertahun-tahun. Nggak mau dia memaafkan. Akhirnya Allah nampakkan istana, dan akhirnya mereka berdamai. Dan ini entah berlaku buat siapa, karena ini gak berlaku bagi semua orang. Nah, lagi pula, kenapa Anda gak ambil yang pasti? Bahwa begitu membunuh, dibunuh, qisas saja di dunia selesai. Kalau apa yang disebutkan dalam hadis ini Anda berantah, apakah Allah akan menawarkan ini besok atau tidak? Ini entah. Tapi yang pasti dalam hal ini, bahwa Anda diqisas di dunia. Anak yang menzalimi orang tua, apakah akan ada qisas juga? Karena mungkin saat di dunia orang tua sangat menyayanginya. Pasti.
Kisos itu ada. Makanya kalau orang tua sudah sayang, kenapa anaknya bisa jadi zalim? Karena ada kisos. Ya, karena di akhirat kasih sayang orang tua dengan anak udah nggak ada lagi. Kasih sayang anak kepada orang tua pun tidak ada, enggak. Akhirat bukan hari sayang, bukan hari kasih sayang. Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Anak lihat orang tua berlari, suami lihat istri berlari. Kalau di dunia merangkul, mendekap, enggak, nanti berlari. Kenapa berlari? Anak lihat orang tua ini bakal nuntut, bakal lari. Suami lihat suami berlari, kenapa? Ini bakal nuntut. Dalam ayat Allah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin." Sahabat-sahabat akrab di dunia hari itu semuanya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali sahabat-sahabat akrab di dunia di atas ketakwaan, maka nanti tetap jadi sahabat. Berikutnya, adakah waktu-waktunya kapan salat taubatan nasuha itu kapan salat taubatan nasuha itu dilarang? Waktu terlarang melakukan salat, pertama jenis salatnya, yaitu salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang bukan mutlak tidak terlarang waktu walaupun di waktu terlarang. Jadi hanya satu jenis salat yang terlarang, yaitu salat sunnah mutlak. Waktu terlarang selesai subuh sampai matahari terbenam sempurna. Selesai asar sampai matahari terbenam sempurna. Dan yang ketiga ketika matahari berada di atas di tengah langit. Salat sunnah taubat itu salat sunnah bukan mutlak, berarti boleh di semua waktu. Hanya saja salat sunnah taubat yang direkomendasikan Nabi SAW, Anda berwudu lalu Anda salat 2 rakaat. Salat taubat yang ketiga adalah salat duha. Apakah salah satu cara untuk minta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita adalah dengan cara salat taubat? Salah satunya. Tapi cara yang terbaik, Anda berbakti kepada keduanya meski mereka telah pergi. Berbakti. Besok sembelihlah korban ini atas nama ibuku. Besok Anda infaklah 5 miliar ini atas nama ayahku. Baik. Lakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tua. Nanti akan ada pembahasan lebih rinci minggu besok tentang hadiah amal. Jangan sampai datang nih hangat ini. Ada yang memahaminya berlebihan, ada yang memahaminya dangkal. Besok insya Allah akan kita usahakan pemahamannya biasa aja, tidak berlebihan dan gak dangkal. Lalu pada waktu akan salat taubat, apakah kita niatkan untuk minta ampun kepada Allah? Bisa, tapi yang terpenting, kalau Anda salat taubatnya dengan salat duha, selesai salat duha bacakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Dan kalau salat taubatnya adalah bahwa Anda salat wudu, selesai wudu Anda salat taubat, maka bacakan istighfar biasa, astagfirullah, astagfirullah. Setelah tilawah Quran, apakah kita boleh berdoa bacaan Quran kita untuk memohon syafaat kelak di alam barzah dan menjadi syafaat bagi kedua orang tua kita di alam kubur? Nah, ini mungkin bagus ditunda sajalah. Baca Quran untuk orang tua ditunda saja. Besok ada pembahasannya. Jangan sampai gak datang. Kalau kemudian saya berdoa supaya ini jadi syafaat saya di akhirat, silakan. Itu janji Nabi SAW. Bahwa Al-Quran di akhirat akan datang memberikan Anda syafaat. Apa kata Quran? Al-Quran datang ke depan Allah Azza wa Jalla saat Anda di sidang. Al-Quran datang. Al-Quran mengatakan, "Ay Rabbi." Al-Quran mengatakan, "Ay Rabbi a'tihi." Ya Allah, berikanlah ia sesuatu.
Faul bisa tajal karamah. Maka Allah memberikan satu mahkota, namanya mahkota al-karamah. Al-Quran berkata lagi, ay Rabbi hullahu, ya Allah ganti bajunya dengan baju yang terbaik. Fa'u'tiya hullatal karamah. Maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan pakaian termahal untuk Anda. Pakaiannya termahal, di atas kepala Anda ada mahkota. Al-Quran berkata lagi yang ketiga, ay Rabbi irdo anhu, ya Allah ridholah dengan orang ini. Allah mengatakan, raditu anhu, aku ridho dengannya. Allahu Akbar. Jadi teman terbaik Anda adalah teman yang sampai di depan Allah menyelamatkan Anda, dan itu adalah Al-Quran. Ini 3 kata Al-Quran di depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berikan dia hadiah, diberikan mahkota. Al-Quran mengatakan lagi, Allah berikan dia baju, diberikan hullatul karamah. Al-Quran mengatakan, ya Allah tambahkan lagi, Allah mengatakan aku ridho dengannya. Selesai. Kalau sudah ridho itu sudah puncak. Siapakah ibu dari Nabi Yusuf alaihi salam? Allahu Akbar, saya nggak tahu namanya. Yang jelas Nabi Yakub salah satu istrinya adalah, kalau bahasa Indonesianya Alia Rohani. Karena istri Nabi Yakub adalah Rahilah. Indonesia Rohani kan. Nah, apakah ya, kalau nggak salah betul, Rahilah ini adalah ibu dari Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yakub memiliki istri beberapa orang. Salah satunya istri Nabi, ibunya Nabi Yusuf dan Binyamin. Kalau nggak salah namanya Rahilah. Kalau nggak salah, jadi jangan dipegangin. Jawaban kalau nggak salah itu nggak yakin. Kalau tidak salah, dan lagi pula nggak ada gunanya juga. Gak hubungan dengan halal haram gitu kan. Tapi mungkin Anda mau menamai putri Anda, sudah namakan saja dengan Rahilah. Entah itu ibunya Yusuf, yang jelas itu istrinya Yakub alaihi wassalam. Dalam surat Yusuf dijelaskan sesedaratil riwayatnya, saudara-saudaranya dan juga ayahnya, namun tidak ada satupun riwayat mengisahkan tentang ibu Nabi Yusuf. Mengapa demikian? Al-Quran tidak pernah panjang lebar tentang kisah perempuan. Gak dikira, kecuali Maryam. Satu-satunya nama perempuan dalam Quran cuma Maryam. Lebih 11 ayat surat An-Nur berbicara Aisyah tanpa menyebutkan nama. Di awal surat Al-Qasas Allah pun berbicara tentang Ummu Musa tanpa menyebutkan nama. Satu-satunya nama perempuan dalam Al-Quran, bahkan nama sebuah surat adalah Maryam. Kenapa demikian? Karena Maryam ini dinazarkan untuk Allah. Istri Imran mengatakan, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, isi perutku ini nazar untukmu, muharraran, ikhlas. Maka setelah Maryam lahir, dia lepas dari orang tua dan murni ibadah kepada Allah, tidak bersentuhan lagi dengan siapapun. Karena Maryam dinazarkan untuk Allah, maka Allah sebut namanya. Kalau sekarang nggak berlaku lagi. Jangan sampai Anda lahir anak lalu dinazarkan untuk Allah, sehingga 24 jam selama 50 tahun hanya di mihrab masjid, nggak keluar-keluar. Itu hanya berlaku di zaman itu. Begitu juga dengan kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dengan seorang wanita. Siapa wanita itu dan juga disebutkan Al-Quran. Semua nama-nama wanita tidak disebutkan dalam Al-Quran. Istri Nabi Adam juga disebutkan juga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena wanita aslinya ditutupi. Termasuk namanya ditutupi. Anda tahu jemaah sekalian, orang Arab kuno, kuda atau unta yang biasa dinaiki istrinya, kalau istrinya meninggal, itu kuda disembelih, nggak mungkin dijual untuk orang lain. Ini kuda nih biasa dinaikin istri wafat, kuda dijual, dinaikin oleh si fulan. Tradisi Arab itu aib itu. Kendaraan yang selalu dipakai istri, kalau istri sudah wafat, ini kendaraan disembelih. Cuman kendaraan sekarang kan nggak bisa disembelih. Pada kisah Nabi Sulaiman ada Ratu Balqis. Apakah pada akhirnya keduanya menikah? Dalam riwayat Israiliyat mereka menikah. Ya,
Kalau nggak salah dalam Al-Quran juga Allah sampaikan itu ya. Ketika Balqis mengatakan inni aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin, iya mereka menikah. Sulaiman istrinya 100. Kejang-kejang kita dengarnya itu 100. Ingat bukan 4, apalagi 1. 100 jamaah sekalian. Laki betul itu Nabi Sulaiman. Jawaban apa yang sebaiknya kita ucapkan jika kita atau keluarga kita dipuji oleh orang lain? Yang mesti Anda ucapkan adalah ucapan Ali. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, ampunilah kesalahan yang dia enggak tahu. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan lebih dari yang dia tahu. Anda dipuji orang, tentu kan Anda punya kejahatan juga, cuman orang ini enggak tahu, maka dia memujikan. Maka dalam doa Anda katakan Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dia enggak tahu. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadikan aku lebih baik daripada sekedar pujiannya. Pertanyaan terakhir, istighfar dapat mengatasi segala permasalahan. Apakah hanya sekedar ucapan di lisan? Ya tidaklah. Zikir itu tujuannya hati. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Sambungannya apa? Wattaba'a hawahu. Janganlah ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari zikir. Bukan lisannya. Tidak usah ikut-ikuti orang yang hatinya dilalaikan dari zikir. Jadi bukan lisannya. Kalau hati sudah lalai dari zikir, apa yang terjadi? Wattaba'a hawahu. Dia akan kembali bermesraan dengan hawa nafsu. Jadi tujuan zikir itu adalah untuk hati. Maka ketika Anda katakan astagfirullah, Anda ucapkan astagfirullah dengan pemahaman dan kesadaran. Anda paham artinya dan sadar bahwa memang Anda banyak dosa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.